Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 25 September 2024 dalam pekan biasa ke-25 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Marieta Evelyn, Mazmur dilantunkan oleh Laurencia Niken, dan renungan ditulis oleh Sandi Kusuma. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami, Allah Bapa yang Maha Kasih, kembali kami bersyukur atas kesempatan pada hari ini untuk mendengarkan sabda-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu tinggal di dalam hati kami untuk menguatkan iman kami. Semoga melalui sabda-Mu, kami semakin percaya pada pemeliharaan-Mu dan mengandalkan Engkau dalam segala hal. Kami berdoa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari kitab Amsal, bab 30, ayat 5 sampai dengan 9. Semua sabda Tuhan adalah murni. Tuhan itu perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi sabdanya, supaya engkau tidak ditegur olehnya yang dianggap pendusta. Dua hal yang kumohon kepadamu. Janganlah itu kau tolak sebelum aku mati, yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Janganlah aku kau beri kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Jangan sampai kalau aku kenyang, lalu menyangkalmu dan berkata, "Siapa Tuhan itu?" Atau, kalau aku miskin, lalu mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Demikianlah sabda Tuhan. Sabdamu ya Tuhan adalah pelita bagi langkahku. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah hukum-Mu kepadaku. Taurat yang Kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih berharga daripada ribuan keping emas dan perak. Sabda-Mu ya Tuhan adalah pelita bagi langkahku. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Sabda-Mu ya Tuhan adalah pelita bagi langkahku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Aku benci dan merasa jijik
kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 9, ayat 1 sampai dengan 6. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid-Nya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang. Yesus berkata kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Apabila kalian diterima di suatu rumah, tinggallah di situ sampai kalian berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kalian, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka." Lalu pergilah mereka dan menjelajah segala desa, sambil memberitakan Injil serta menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Demikianlah sabda Tuhan. Percaya akan pemeliharaan Tuhan. Renungan dibawakan oleh Sandi Kusuma. Adik-adik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus. Percaya adalah ungkapan atas keyakinan bahwa sesuatu itu memang benar nyata. Kita menjadi percaya karena melihat dengan kepala mata sendiri atau karena merasakan sendiri. Kita juga menjadi percaya karena kita percaya kepada orang yang menyampaikannya. Misalnya, kita percaya bahwa di kutub utara itu suhu udaranya dingin, sekalipun kita belum pernah pergi ke situ untuk melihat dan merasakannya sendiri. Dengan cara seperti itulah kita bisa percaya kepada Tuhan, walaupun kita belum pernah melihatnya, belum pernah mendengar suaranya, dan belum pernah pergi ke surga. Kita percaya kepada orang-orang yang menyampaikan tentang Tuhan, maka kita jadi percaya. Tetapi jika kita memiliki iman, artinya setelah kita menjadi percaya, maka kita akan dapat merasakan kehadirannya di dalam hidup kita dan bahkan bisa menyaksikan penampakannya. Kita percaya akan kekuatan Tuhan dan akan pemeliharaannya dalam hidup kita. Kita menjadi percaya karena Yesus sendiri yang menyampaikannya. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Lukas 12 ayat 6 dan 7. Dari bacaan Injil hari ini kita boleh mengetahui kalau Yesus meminta kita untuk menghindari diri dari ketergantungan akan materi duniawi. Yesus melarang para muridnya, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Yesus ingin menekankan bahwa fokus utama dari para murid adalah misi pelayanan,
bukan kenyamanan pribadi ataupun kekhawatiran akan kebutuhan materi duniawi, sebab semuanya itu akan dicukupkan. Entah melalui kemurahan hati dari orang-orang yang mereka layani, atau melalui cara-cara lain seturut kehendak Tuhan. Maka dari itu, komunitas dan solidaritas adalah hal penting, dan kita semua diundang untuk terlibat di dalamnya. Mana bisa kita protes karena tak ada yang mau menolong kita di saat kita berkesusahan, sementara terhadap kesusahan orang lain kita menoleh pun tidak, apalagi menolong. Mungkin ada yang berpendapat lain. Misalnya, kita ini butuh makan dan lain-lain. Tak bisalah hanya dengan berlutut di depan altar setiap hari. Lah, baru saja kita dengarkan dari Injil hari ini. Yesus justru memanggil ke-12 muridnya lalu mengutus mereka untuk pergi mewartakan perihal kerajaan surga. Dan bahkan Yesus memberi mereka tenaga dan kuasa untuk menguasai setan-setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Jika kita percaya akan pemeliharaan Tuhan, maka semestinya kita boleh mengandalkan pemeliharaan itu, tentu dengan tekun memintanya di dalam doa, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Yesus sendiri. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Lukas 11 ayat 3. Kita memohonkannya setiap hari, tidak bisa dirapel. Misalnya, berikanlah kami makanan untuk kebutuhan kami selama 1 tahun ke depan ya Tuhan. Mana bisa begitu? Kita mesti memohonnya setiap hari dan untuk kebutuhan hari itu. Besoknya kita memohon yang sama untuk hari esok. Hari esok ada kesusahannya sendiri, kata Yesus. Dan perhatikan juga ada kata secukupnya, bukan berkelimpahan, dan juga bukan berkekurangan. Artinya cukup untuk kebutuhan hidup pada hari itu. Kitab Amsal pada bacaan pertama hari ini menuliskan dengan sangat baik. Janganlah kau beri kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Bila mana kita mempunyai harta berkelimpahan, bisa jadi kita akan melupakan Tuhan, atau merasa tidak membutuhkan Tuhan, atau malah menyangkalnya, atau jangan-jangan malah menghujatnya. Sebaliknya, jika kita hidup sengsara dalam kemiskinan, bisa jadi juga kita merasa boleh mencuri, atau boleh berbuat curang, atau boleh berbuat yang justru bertentangan dengan ajaran Tuhan. Itu sama artinya kita mencemarkan nama Tuhan. Adik-adik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus, intisari dari renungan kita adalah mengandalkan Tuhan dalam segala hal, serta percaya penuh akan kekuatan dan pemeliharaannya. Tentu saja kita mesti menjawab panggilan dan tugas perutusan kita. Tidak bisa hanya bersifat pasif, tak bisa hanya pasrah. What will be lah, mana bisa begitu. Yesus memanggil dan mengutus kita untuk bertindak aktif, yang kita tunjukkan melalui doa, pengharapan, serta usaha untuk hidup taat seturut kehendaknya. Sekarang marilah kita berdoa untuk menutup renungan hari ini. Ya Allah Bapa kami bersyukur Engkau telah mengingatkan kami untuk selalu percaya akan pemeliharaanmu. Ajarilah kami untuk selalu mengandalkan Engkau dalam setiap aspek kehidupan kami, dan jangan biarkan kami terikat pada hal-hal duniawi yang dapat menjauhkan kami darimu. Berilah kami hati yang dipenuhi rasa syukur atas segala yang telah Engkau berikan, dan dampingilah kami dalam setiap langkah hidup kami ya Tuhan. Kami berdoa demi Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.